ini saya mohon izin saya untuk mengobservasi nanti kegiatan pembelajarannya. Namun sebelumnya perlu kita ngobrol dulu ya terkait pembelajaran yang ingin kalian lakukan. Apa yang dipersiapkan kuliah untuk kegiatan mengajar tersebut, apa saja? Untuk pelajaran hari ini karena temanya tentang tawadhu, jadi saya mempersiapkan video. Kemudian bacaan, berarti kalau untuk video saya butuh laptop dan proyektor. Kemudian bahan bacaan yang sudah pasti anak-anak bawa atau tahu, menyiapkan gambar-gambar dalam bentuk slide dan LKPP. Apakah semuanya tertuang di RPP yang Bulia buat? Semua sudah tertuang dan sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Apakah sebelumnya Bulia sudah punya data? Maksudnya gini, apakah gaya belajar anak itu sudah dengan perhatikan? Apakah ada perbedaan dalam gaya belajar anak? Terus bagaimana cara anak itu belajar? Apakah sudah punya data? Selama beberapa kali pembelajaran, akhirnya saya menganalisis bahwa beberapa anak memiliki kecenderungan belajar yang berbeda. Ada yang audio visual, yaitu mereka suka lihat film atau video. Ada juga yang fokus untuk baca, gak suka video juga ada. Ada juga yang suka metode ceramah juga ada. Jadi bermacam-macam sekali. Jadi itu jadi dasar bagi kuliah untuk nantinya dituangkan dalam RPP. Seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu kuliah tujuannya yang ingin dicapai dalam RPP yang akan saya coba observasi ini apa? Karena ini baru masuk bab baru, jadi saya ingin anak-anak itu bisa memahami KAD yang ada pada saat itu. Jadi tentang tawadhu. Memahami tentang artinya dari tawadhu itu apa. Kalau boleh tahu kuliah apakah RPP yang sudah disiapkan sudah bisa saya lihat? Iya, mungkin kita pelajari. Iya, saya siapkan. Baik, temanya adalah tentang tawadhu ya. Jadi harapannya anak-anak kepada siswanya apa Bu? Harapannya anak-anak itu dapat menyebutkan atau memahami arti tawadhu dengan benar. Awal ya, Iya. karena ini pertemuan pertama. Gitu. Jadi lebih ke fokus untuk memahami artinya dari tawadhu itu sendiri. Di sini Bulia dalam skenario-nya ada penampilan gambar-gambar, kemudian ada pemaparan ya melalui video ya. Kemudian juga ada sosiodrama dan membaca juga ya. Apakah tujuannya ini dibuat perbedaan seperti itu? Agar bisa melihat pemahaman siswa itu melalui metode yang seperti apa. Apakah mereka lebih mudah menangkap, misalkan ditampilkan dalam sebuah video atau dalam bentuk sosiodrama, itu maksudnya karena kita contoh kehidupan sehari-hari, atau hanya membaca mereka sudah memahami. Baik, sangat menarik sekali sebetulnya ya. Kalau pemaparan dalam kegiatan intinya ini Bu ya. Dalam kegiatan intinya berdiferensiasi ya. Ini ada perbedaan. Harapannya tadi adalah anak-anak mengenal arti tawadhu. Apakah ada kira-kira kendala yang akan kuliah paparkan? Artinya dalam kegiatan tersebut kuliah bisa memperkirakan kira-kira ada kendala apa? Mungkin yang tidak terduga adalah ketika siswa maksudnya
bingung dengan prosesnya, atau mungkin siswa tidak terduganya saya prediksi misalkan anak-anak bisa, ternyata kebalikannya gitu. Follow up-nya apa? Artinya jika ada permasalahan yang sekiranya muncul, itu tindakan kuliah apa untuk mengantisipasi? Maksudnya dievaluasi lagi, ditanyakan kepada siswanya apa kesulitannya saat dalam proses itu, apa saja yang mereka sulit untuk menangkap atau memahami materi itu. Langsung bertanya kepada siswa. Gitu ya. Jadi bisa lewat dari hasil nanti hasil FK lembar kerja siswa. Berarti ada follow up ya ke depannya. Kalau misalnya diperkirakan ada kendala itu, berarti ada suatu tindakan dari jenengan ini. Dan untuk produknya terakhir nanti adalah berupa mengerjakan LKPD. Baik, kuliah sangat menarik sekali apa yang jenengan tampilkan ini. Saya sudah tidak sabar untuk observasi di kelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan apa? Islam. Tujuan kita hari ini adalah untuk mempelajari tentang perilaku terpuji. Apa perilaku terpuji? Perilaku yang apa? Yang baik. Kalau kemarin kita membahas tentang tanggung jawab, hari ini kita akan mempelajari perilaku tawadu. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tawadu adalah rendah hati. Tujuannya adalah agar kamu mampu memahami dan mengerti artinya dari tawadu. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru akan memperlihatkan video tentang Asmaul Husna. Kamu diharapkan untuk mendengarkan, menunduk, dan diresapi suara-suaranya atau kata-katanya. Coba. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. Baik anak-anak, barusan kita sudah mendengarkan Asmaul Husna. Semoga semangat untuk belajar anak-anak sekalian bertambah. Anak, coba dilihat buku PA-nya, buku paketnya dibuka halaman 47. Sambil melihat buku bacaan, Bu Guru akan memperlihatkan gambar di slide. Gambar apa itu anak-anak? Ada yang di gereja, ada yang di pura.
berbeda harus melihat. Ini ada apa? Gambar apa? Amin mau kemana? Terus ini juga tadi berteman. Terus berteman dengan siapapun, tidak boleh pilih-pilih. Ini juga salaman. Masuk sekolah. Nah, kalian sudah melihat gambar pada slide. Selanjutnya kalian lihat pada buku paket kalian halaman 47. Ada tentang tawadhu. Coba sekarang dibaca sendiri-sendiri di dalam hati. Anak-anak, kalian kan sudah membaca teks tentang tawadhu. Selanjutnya Ibu Guru ingin kalian mengimplementasikan pada sosiodrama. Nanti akan Bu Guru kasih per kelompok, satu-satu maju dan satu-satunya kelompok lain yang akan mengomentari. Anak-anak, untuk kelompok yang pertama yang akan tampil adalah kelompok 1, yaitu Naura, Yumna, Ahid, dan Arka. Maju ke depan. Mas, tolong. Ih, kasihan tuh pengemis itu. Mas, tolong. Ih, kasihan, tapi aku lupa gak bawa uang. Aku juga. Aku bawa tapi ya. Oh, Baik anak-anak, demikian tampilan dari kelompoknya Naura. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? ada ingin mendekati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk memperhatikan rendah hati kepada sesama dengan cara menggunakan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Nah, bagus sekali untuk tanggapan dari Mbak Bilkis. Katanya tawadhu itu adalah rendah hati, artinya tidak boleh sombong. Tapi sikapnya Yumna itu sombong apa tidak? Sombong. Karena tidak apa? Karena tidak mau memberikan uang kepada yang membutuhkan. Sebaiknya kita harus memberi. Setelah kalian melihat teman kalian yang bermain peran, sekarang kita lihat video yang ada di laptopnya Bu Guru. Tolong disimak baik-baik. Halo, si mabuk.
tidak sombong, tidak merendahkan orang lain maupun diri sendiri, hormat kepada orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda, menghargai setiap perbedaan dan selalu berbagi pada sesama manusia. Maka dari itu anak-anak jangan lupa untuk bersikap tawadhu pada kehidupan sehari-hari. Guru akhiri sampai di sini pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir Bu Leli. Dengan saya minta menjadi observer pada kegiatan hari ini. Mohon dikenalkan dulu Bu. Ini kuliah yang namanya Bu Wasi Amalia yang kebetulan beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan observasi dan observasi. Baik kuliah sebagai kelanjutan dari yang kemarin sudah kita lewati bersama, yaitu tentang observasi. Bagaimana perasaan kuliah ketika kemarin melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah sangat antusias sekali dan excited untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Iya. Menambah pengalaman. Kemarin saya lihat untuk diferensiasinya sudah nampak ya. Dari awal ada juga kompetensi sosial dan emosional ya. Kebetulan diputarkan apa Bu ya? Diputarkan menggunakan Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna ya. Kemudian juga penjenengan mengajarnya agama, jadi matching ya antara yang disetel dengan untuk diputarkan ke anak-anak itu dengan pengajarannya. Dan saya lihat kemarin anak-anak saya coba amati dan juga apa namanya kira-kira untuk prioritas pengembangannya yang ingin dilakukan kuliah apa dari keseluruhan yang sudah dilakukan? Yang ingin saya kembangkan adalah karena saya memakai metode yang sangat, ada 3 metode yang saya gunakan pada saat itu. Ternyata saat pelaksanaan waktunya mepet sehingga kurang maksimal. Jadi ingin saya kurangi dan fokus ke salah satu dari metode tersebut agar penyampaiannya lebih maksimal. Iya, Kemudian hari ya, kemarin itu ada susui drama, kemudian ada menghadirkan video di situ, kemudian anak membuat kesimpulan, kemudian juga membaca. Memang kalau saya lihat banyak juga itu variasinya dari konten prosesnya banyak. Kemarin waktunya juga mepet cuma 2 DP. Dari 3 metode itu kira-kira yang mana yang dengan lebih bisa difokuskan sehingga yang waktu mepetnya bisa dimaksimalkan? Untuk metode yang lebih anak-anak masuk itu biasanya yang video, karena di situ sudah melingkup, ada pengertiannya, ada contoh kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak sudah melihat visual seperti kartun apa itu sudah mudah untuk menangkap materinya daripada harus berdrama atau membaca dari video Pak. Tapi kalau tujuan awalnya kan mempraktekkan memahami secara praktek. Jadi kalau sosial drama itu bagus
Sebenarnya Oke. bagus sekali. Oke. Cuman yang kemarin saya amati itu kan memang karena keterbatasan waktu, Gitu. sehingga yang tampil tidak Maksimal. tidak seluruhnya Iya. tidak seluruhnya bisa tampil. Mas secara garis besar anak-anak sudah bisa menanggapi. Jadi yang nanti pengembangannya adalah mengurangi ya, mengurangi konten yang terlalu banyak, menjadi beberapa konten yang sekiranya bisa fokus nih. Video saya kira sesuai drama nggak perlu bilang kan. Kalau ini dengan teruskan bagus itunya cuma tadi memang waktunya. Drama itu butuh waktu. Kemudian dari aktivitas pengembangan ini tujuannya apa yang kira-kira yang dicapai? Yang pastinya sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu agar siswa mampu memahami pengertian tawadhu dan mempraktekkannya pada kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk keterampilan siswa sendiri menjawab kuliah bagaimana? Untuk menjawab bervariasi, ada yang cepat tanggap, ada yang mungkin masih lambat, tapi alhamdulillah sudah baik. Sudah bisa teratasi. Iya, oke. Baik. Baik kuliah kalau gitu, apakah ukuran keberhasilan kuliah? Dari tujuan yang tidak dicapai, aktivitas pengembangan, ukuran keberhasilannya apa? Untuk ukuran keberhasilan saya adalah ketika mereka sudah mengerjakan LKPD, menjawab soal-soal, kemudian melaporkan contoh sehari-hari ketika ada di rumah, karena terbatas di rumah kita bisa menggunakan media seperti WhatsApp atau lainnya, laporan ke saya secara online. Apakah dalam hal ini wali murid dilibatkan? Harus dilibatkan untuk yang di rumah, karena memang kalau tidak ada wali murid siapa yang membantu. Artinya ada ranah praktik di rumah. Gitu. Bagaimana? Orang tua turut andil. Kalau ukurnya berarti apa kira-kira dari kalau dari rumah? Apakah ada perubahan sikap? Gitu. Dan perubahan sikap itu dilaporkan orang tua kepada Via WhatsApp atau telepon. termasuk penilaian sikap. Gitu. Oh sudah ada ya? Ada grup WhatsApp ya? Iya, ada grup khusus kelas tersebut. Kira-kira Bu, pendukungnya apa? Faktor pendukung yang dirasakan kuliah sangat besar untuk mencapai tujuan tersebut. Pastinya dari media, kemudian kemampuan siswa itu sendiri, dan pastinya juga dengan bantuan orang tua. Apakah tidak ada kendala Bu ketika untuk kita berhubungan dengan orang tua? Artinya di situ ada satu media. Iya. Apakah tidak ada kendala dari siswa itu sendiri? Ada 1-2 siswa yang mungkin terkendala oleh hal tersebut, karena satu, dia tidak memiliki HP atau smartphone. Yang kedua, kendala punya tapi dipegang atau dibuat kerja orang tuanya, terus pulangnya malam, jadi tidak bisa update ke keseharian siswa itu sehari-harinya bagaimana, tahu-tahu kan sudah malam, siswanya sudah istirahat. Solusi apa yang ditawarkan untuk anak-anak yang seperti itu? Untuk yang tidak memiliki smartphone, nanti saya minta tolong yang paling dekat itu siapa, nanti saya minta tolong orang tua wali murid yang paling dekat dengan rumah siswa tersebut. Kalau untuk yang kerja sampai malam, mungkin ada waktu seperti libur itu khusus melihat perubahan sikapnya siswa. Jadi ada lebih panjang waktunya untuk tenggat pelaporannya. Oh, yang tadi Yang kerja, orang tua yang orang kerja. kerja dan tidak ada gadget lagi ya. Gitu.
waktunya, tenggat waktunya untuk ini Bu, untuk melihat perubahan itu apakah ada tenggat waktu? Misalnya kan sekarang materinya yang diangkat adalah tawadhu. Iya. Apakah ada maksudnya dikasih tenggat waktu untuk pelaporannya, Ada. utamanya untuk perubahan anak itu benarkah sudah melakukan tawadhu dan seterusnya? Untuk tenggat waktu karena PAI itu kita ada 4 JP, jadi saya biasanya kasih 1 minggu. Di minggu depannya ada pelaporannya. Ketika orang tuanya ada kendala lain-lain, nanti agak dipanjangkan lagi. Bisa 1 minggu 2 minggu. Iya, ya? betul. Iya, betul. Baik. Untuk ini Bu, kan ada aktivitas pengembangan Iya. dan seterusnya. Ini juga dijadwalkan sama jenengan ini, artinya semacam perbaikan lah, Iya. perbaikan artinya dari kegiatan sudah dilakukan kemarin. Ada. Ada dijadwalkan ulang. Setelah pelaporan nanti akan melihat hasil seluruhnya. Jika ada yang kurang memenuhi, nanti akan dijadwalkan ulang khusus untuk perbaikan atau pengembangan. Baik Bu. Setelah melalui ini keseharian ini kegiatannya adalah pasca observasi. Apa yang Anda rasakan ketika melalui pra observasi itu sendiri, dan hari ini pasca observasi apa yang Anda rasakan? Kayak pengalaman baru, sebuah pengalaman baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena observasinya berbeda dari observasi supervisi. Kita akan terbiasa memang seperti ini Bu, artinya supervisi tentunya ya. Iya. Supervisi itu melalui 3 tahap gitu ya. Pasca pra observasi itu sendiri, dan pasca observasi. Dan ada seperti itu. Karena juga kita ingin merubah mindset supervisi seakan-akan cuma pas kegiatan observasi saja. Jadi biar kita sama-sama siap dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, meneruskan apa yang memang sudah dilakukan. Ada lagi perasaan saya itu lebih semangat lagi dalam mengajar, karena ternyata banyak sekali metode yang bisa digunakan. Terus setelah dievaluasi, oh ternyata ada hal-hal juga yang harus dikurangi atau ditambahkan dalam pembelajaran. Baik, Bu. Terima kasih, saya rasa cukup kegiatan kita hari ini. Kembali dari pertandingan juga menjadi masukan bagi saya, bagi kita semua untuk saling memperbaiki apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang sudah baik kita pertahankan. Terima kasih. Kalau gitu kita akhiri Bu, kan dengan juga ada waktu untuk ngajar di bincang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.